Ngomongin soal anak-anak yang di boarding school gitu ya, itu kan jauh dari orang tua gitu. Awal-awal adaptasinya Mila itu di sana gimana? Ini pertama saya kayak kalau orang baru kan saya masih kayak nggak terlalu banyak ngomong gitu ya, jadi kayak yang masih diem gitu. Tapi kan lama-lama kayak kebiasa, jadi ya biasa aja. Oh, kalau udah kenal banyak omong justru ya? Iya. Atau mengarah ke nyebelinnya? Soalnya ibu kan suka ceritanya gitu kan. Kayaknya yang banyak akal-akalnya ini Mila gitu. Bener gak sih? Nggak tahu sih, tapi ya menurut saya ada nyebelinya dikit sampai teman-teman kadang kayak ih bokem gitu, Apa bocah tuh? bocah kematian. Kok gitu ya? Bahasanya gitu ya? Iya. Oh, bahasanya anak-anak zaman sekarang ya, ya ampun. Aku aja sampai ketinggalan loh, sampai sampai nggak ngerti bokem. Yang aku tahu tuh bogem. Apa tuh Bogem bogem? itu kayak ditonjok gitu loh, Oh iya. dibogem gitu bahasanya. Aduh, jadul banget ya. Ketahuan kita tuh kayaknya jaraknya berapa puluh tahun gitu. Nah, Mila selama di boarding school itu kan katanya nyuci sendiri, nyetrika sendiri gitu. Itu gimana membagi waktunya dengan belajar? Karena kan yang saya tahu kalau di pesantren gitu ya, di pondok atau ya boarding school itu kan full jadwalnya, kayaknya 24 jam, hanya beberapa jam saja untuk tidur. Terus gimana Iya, tuh nyucinya? tapi kalau SMA kan udah ada fasilitas laundry, jadi saya udah nggak nyuci-nyuci lagi, tapi kayak kecuali kayak nyuci apa namanya kayak ciput gitu-gitu. Itu baru nyuci sendiri. Tapi kalau saya baju-baju kan udah ada fasilitas laundry. Tapi kalau di SMP saya nyuci itu di hari Minggu biasanya. Sabtu atau Minggu itu kan longgar banyak waktunya. Jadi saya bisa nyuci, bisa nyetrika di hari. Oh, jadi dimanfaatkan waktunya justru untuk bebenah ya. Apa suka bersih-bersih? Suka, tapi saya lebih suka ini sih nyikat kamar mandi gitu kalau bersih-bersih. Hah? Sukanya malahan nyikat kamar mandi? Iya, daripada bersih-bersih lainnya saya lebih suka nyikat kamar mandi. Nggak jijik. Nggak iu gitu. Enggak tuh, soalnya kayak suka kan, kayak pertamanya dia kotor terus lama-lama kita sikat jadi kayak kinclong, jadi kayak suka liatnya gitu. Oh, jadi kayak ada hasilnya Iya. banget gitu ya. Oh, ini kotor terus oh berarti nanti jangan-jangan yang piket di kamar mandi kamu terus ya. Bagian piket ada bagian piket nggak sih kalau boarding school? Ada. Ada. Terus kamu bagian kamar mandi? Iya, kadang nggak ada piket kamar mandi sih, tapi saya suka yang bersihin kamar mandinya. Oh gitu, mungkin boleh ke rumah saya. Enggak sih, bercanda. Soalnya ya bener-bener di luar ekspektasi gitu loh. Kamu kok sukanya malahan jadi bersihin kamar mandi sih? Saya kan ada kayak cairan-cairannya itu, terus harus kayak dituangin terus digosok, jadi kayak habis disiram jadi kayak kinclong gitu, kayak Oh, ini bikin bersih. lega Iya. gitu ya, daripada beres-beres nata-nata kayak kelamaan gitu Iya. ya. Mendingan kamar mandi aja gitu diberesin. Iya iya iya. Oke, padahal kan Mila di sini itu kan semuanya sudah lengkap gitu ya. Kenapa nggak milih tinggal sama orang tua sih? Kan kayaknya lebih apa aja gampang, apa aja bisa, nggak usah mikirin nyuci baju atau apalah-apalah gitu. Nanti jadinya takutnya nanti saya kalau misalnya meskipun semuanya misalnya udah ada, kayak suatu hari kan nggak selalu bareng sama orang tua, bisa kayak misalnya kuliah kan juga harus jauh gitu, jadi kayak saya kurang mandiri gitu, jadi ya dilatih mulai sekarang gitu. Ngerasa ada perubahan nggak ketika Mila ini pas udah di SMP kan, karena udah melatih kemandirian gitu ya, ada perubahan nggak yang Mila rasain dari dulu yang pas SD kok kayaknya aku gini banget, terus ternyata pas udah SMP oh alhamdulillah udah ada perubahan gitu. Bangun tidur sih, soalnya saya itu kalau misalnya dibangunin tidurnya tuh susah banget waktu SD, sampai kayak harus ditarik gitu sama mama, ditarik dari kasur gitu, terus kadang itu masih geblak lagi gitu ke kasur, jadi kayak susah. Jadi waktu SMP itu jadi mulai gampang, apalagi sekarang juga udah gampang.
Oh, pas udah SMP, terus kan kalau di sekolah itu gampang ya untuk bangunnya. Nah, kalau di rumah, biasanya kan mumpung di rumah jadi males-malesan gitu. Sekarang udah enggak sih, udah gampang banget. Oh, udah gampang ya, nggak perlu digeret-geret lagi ya. Untung nggak sampai disiram loh. Pernah deh kayaknya. Berarti kamu saking susahnya ya untuk bangun. Jadi kalau udah kalau udah tidur itu kayak susah melek gitu, Mila. Iya. Oh iya ya, mungkin kamu minum obat tidur sampai susah. Itu kenapa malamnya memang nggak bisa tidur atau memang malamnya normal tapi paginya aja yang jadi sedikit agak nggak normal untuk mau melek gitu? Gimana malamnya? Malamnya normal aja tidurnya, tapi ya emang paginya susah melek banget ya, susah melek ya. Ini kayak lengket diganjel apa gitu ya. Oh kalau sekarang enggak. Itu beda nggak sih sama Mbak Iza? Enggak, kayaknya dari dulu dia kayaknya gampang banget deh. Oh, kayaknya lebih tertipan Mbak Iza ya. Oh, makanya kamu dari SMP ya sudahlah, kamu mendingan ini aja di luar rumah gitu ya. Maksudnya sekolahnya boarding school gitu. Jadi jangan ikut di sini. Kalau ikut di sini nanti malah nggak mandiri gitu ya. Sekarang udah terbiasa, SMP-nya udah nggak deket sama orang tua, jadi malah tambah jauh. Malah di Sukabumi, saya juga kaget loh, kok di Sukabumi jauh banget. Pernah nggak pulang sendiri tanpa dijemput mama papa gitu? Maksudnya kamu dari kan Sukabumi ke Jakarta dulu gitu ya, pernah nggak? Pernahnya itu kayak misalnya pulang dari Sukabumi kayak kemarin tuh saya dijemput kayak mama sewa sopir gitu ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Terus habis itu saya flight sendiri, tapi sampai Surabaya dijemput papa mama. Oh, berani. Berani apa memberanikan diri? Berani. Oh, emang berani. Keren loh. Naik pesawat sendiri gitu. Kok nggak nyasar ya? Kok nggak salah pilih pesawat ya? Udah terbiasa. Oh, udah terbiasa. Jadi tahu ya bagian-bagian mana dulu nih yang diituin. Ya ampun, ya. Udah terbiasa sih soalnya naik pesawat ya. Saya mah terbiasanya naik angkot. Terbiasa juga itu. Loh, terbiasa juga. Naik angkot di mana? Waktu di Malang juga sering naik angkot. Oh, naik angkot? Beneran? Iya. Seorang Mila? Seorang anaknya dokter. Naik angkot? Beneran? Naik angkot apa Gojek? Naik angkot. Oh, naik angkot beneran. Gimana tuh rasanya tuh? Mual? Enggak sih, tapi saya tuh nggak suka kan di angkot tuh biasanya di deket jendelanya kayak ada besinya gitu ya. Itu jadi kayak nggak bisa sandaran gitu. Oh, kayak iya ngeganjel. Oh iya. Mungkin kamu baru nyobain angkot yang ada besinya. Banyak angkot yang nggak ada besinya kok, Mila. Mungkin kamu baru sekali ya. Enggak sekali. Oh, berkali-kali. Tapi dapatnya itu. Dapatnya itu ya, kayaknya ya. Oh, jadi kamu di Malang itu pernah ngerasain naik angkot? Itu mau kemana? Itu kayak misalnya kan ada kayak rekreasi gitu dari sekolah. Jadi kayak kita berangkat bareng-bareng naik angkot. Oh iya, mungkin biar ngerasain gini loh naik angkot gitu. Saya kira boleh keluar sekolah, terus kamu misalkan mau kesini deh deket naik angkot aja gitu. Jadi nyetop sendiri. Oh berarti belum sempat pernah bilang kiri bang, belum ya? Soalnya kan angkotnya kan memang udah dicharter. Kenanya bis deh itu. Bis kiri susah kalau bis ya. Iya tapi pernah sih. Pernah. Kamu kemana? Waktu itu kan naik Damri ya, waktu dari Bandara Soekarno-Hatta ke Sukabumi. Kan ada jurusan Damri ke Sukabumi. Oh ada? Iya ada. Tapi itu berhentinya Damrinya itu di Sukabumi kota kalau misalnya menurut itunya. Jadi karena saya itu di Kabupaten Sukabuminya, jadi kayak saya yang nentuin gitu. Terus habis itu saya kayak yang kiri mang gitu. Oh, oh udah mang ya aja. Ya, udah masuk ke Sunda nih. Itu perjalanan dari Sukabumi kota ke kabupaten berapa ke sekolahannya Mila? Berapa lama? Sukabumi kota. Saya nggak tahu kalau saya cuma pernah sekali ke Sukabumi kota.
Oh, cuma sekali aja. Oh, terus lain-lainnya ya udah nguplek di kabupaten gitu ya. Biasanya bahasanya memang kalau udah di kabupaten itu notok Sunda gitu. Maksudnya kebanyakan Sunda untuk komunikasinya juga gitu.